Ya, untuk berikutnya coping with change. Ya, jadi bagaimana kita mengatasi adanya perubahan atau mengurangi proses-proses atau hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan adanya perubahan. Ya. Perubahan itu tidak dapat dihindari dalam semua proyek perangkat lunak, ya, semua proyek perangkat lunak yang besar, ya. Kenapa? Karena bisnis atau urusan itu berubah ke dalam urusan yang baru atau bisnis baru, dan itu menyebabkan perubahan requirement system. Nah, kemudian teknologi baru juga terbuka untuk kemungkinan baru untuk peningkatan implementasi. Ya, jadi adanya teknologi-teknologi baru itu bisa jadi kalau toh proses bisnisnya tidak berubah, adanya teknologi baru bisa merubah ini kita, ya. Dulunya tidak ada mobile application, sekarang banyak orang ke aplikasi mobile, berarti itu akan merubah juga, ya, merubah kebutuhan atau ada perubahan yang terjadi gitu. Juga changing platform gitu, ya. Tadi yang saya sebutkan dari web ke mobile itu termasuk adalah perubahan platform. Itu juga ternyata diperlukan dalam perubahan aplikasi. Ya, kemudian perubahan itu membawa kita untuk bekerja kembali, ya, sehingga biaya dari perubahan itu termasuk buat rework gitu, ya. Seperti melakukan analisis kebutuhan kembali gitu, ya. Jadi perlu dana lagi gitu, ya, ketika ada perubahan itu. Sebagaimana biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasi fungsi baru. Jadi kebutuhan itu dana itu kita butuhkan lagi untuk terkait dengan perubahan. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengurangi biaya dari kerja kembali tadi, ya, rework tadi, ya, rework. Ya. Yang pertama adalah antisipasi perubahan, ya. Yang kedua adalah melakukan toleransi terhadap perubahan. Antisipasi perubahan apa itu? Di mana proses perangkat lunak itu termasuk aktivitas-aktivitas yang dapat mengantisipasi kemungkinan perubahan sebelum significant rework itu diperlukan. Sebagai contoh, sistem prototype. Jadi prototype system itu mungkin dikembangkan untuk menunjukkan beberapa fitur-fitur kunci dari sistem kepada customer pada saat proses sebelum pengembangan perangkat lunak, ya. Mungkin kita sudah membuat prototype system. Itu biasanya nanti akan mengurangi perubahan yang terjadi karena customer sudah bisa membayangkan nanti aplikasinya seperti ini gitu, ya. Kalau kurang bisa langsung disampaikan di situ. Yang kedua, kalau kita tidak bisa mengantisipasi perubahan, maka kita melakukan toleransi perubahan, di mana proses itu dirancang sehingga perubahan itu dapat diakomodasi dan relatively cost-nya itu lebih rendah, ya. Nah, ini normal, ya, this normally involve, ini normalnya melibatkan beberapa bentuk incremental development, ya, pengembangan incremental, di mana usulan untuk perubahan itu diimplementasikan di dalam secara increment, ya, ke dalam perangkat lunak yang belum dibangun. Ya, jika tidak mungkin, ya kemudian kita hanya menggunakan increment single, ya, atau small part of system. Sistem yang pada bagian kecil, ya, pada bagian kecil dari sebuah sistem yang mungkin ditambahkan to incorporate of the change gitu, ya. Incorporate the change. Ya. Nah, bagaimana kita mengatasi berdeal dengan perubahan requirement tadi? Caranya adalah dengan melakukan sistem prototyping, di mana versi dari perangkat lunak atau bagian dari sistem itu dikembangkan lebih cepat untuk memastikan bahwa kebutuhan customer dan
kemungkinan kebutuhan terkait dengan rancangan itu bisa diputuskan di awal. Nah, pendekatan ini itu mendukung antisipasi perubahan. Yang kedua itu adalah delivery secara incremental, di mana sistem itu kita bangun kecil-kecil sudah kita deliver. Jadi selesai langsung kita berikan ke customer. Kita minta komennya, kemudian kita minta mereka untuk melakukan eksperimen. Dan ini mendukung perubahan baik toleransi terhadap perubahan maupun mengantisipasi adanya perubahan. Ya. Nah, oke, kita bahas tentang prototipe perangkat lunak. Prototipe itu adalah versi awal dari sebuah sistem di mana ini digunakan untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan konsep dan juga melihat opsi-opsi perancangan, ya, memberikan opsi-opsi perancangan. Gimana Pak kalau misalnya modelnya seperti ini, tampilannya seperti ini, nah itu prototyping ya. Prototype itu dapat digunakan di dalam proses rekayasa kebutuhan. Digunakan untuk membantu elisitasi dan juga validasi kebutuhan. Ya, jadi pada saat proses rekayasa kebutuhan kita sudah menggunakan prototype atau aplikasi yang setengah jadi gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Nah, dalam proses desain, proses perancangan itu kita bisa gunakan prototype itu untuk mengeksplor opsi-opsi atau mengembangkan rancangan user interface. Ya. Dan di dalam proses pengujian itu kita bisa dapat menjalankan uji, ya, run back to back test, ya. Jadi uji untuk bolak-balik gitu ya, bolak-balik uji gitu. Ya, prototype itu bisa berfungsi untuk pada saat requirement engineering, pada saat proses desain, dan juga pada saat pengujian. Keuntungan dari prototype ini adalah meningkatkan usability dari sistem, ya. Kemudian lebih dekat dengan kebutuhan pengguna atau apa yang dibutuhkan oleh pengguna, lalu bisa meningkatkan kualitas perancangan atau rancangan, meningkatkan maintainability atau mudah untuk di-maintain gitu ya, dan mengurangi effort untuk development. Jadi diusahakan sebenarnya kalau pas penggalian kebutuhan itu akan bagus kalau kita bisa menggunakan prototype. Ini proses dari pengembangan prototype. Jadi yang pertama adalah menentukan ya tujuan dari prototype. Nah, ini ada prototype plan ya. Kemudian mendefinisikan fungsi-fungsi yang dalam prototype, jadi ada outline definition, lalu kita kembangkan prototype, jadi executable prototype, dan evaluation prototype atau evaluasi report, ini outputnya ya, ini outputnya. Nah ini proses, yang di atas ini proses, yang di bawah ini adalah outputnya. Jadi prototype pun juga kita rencanakan gitu ya, kita rencanakan, kita definisikan, lalu kita buat prototipenya, terus habis itu kita laporkan hasil prototype tersebut. Pengembangan prototype ini mungkin menggunakan bahasa prototype atau tools gitu ya, yang gampang-gampang aja ya, biasanya kan bentuknya cuma mock-up ya, istilahnya mock-up gitu ya. Kemudian mungkin juga melibatkan ini ya, involve living out functionality. Jadi prototype itu seharusnya fokus pada area dari produksi yang tidak bisa dimengerti, ya, yang sulit untuk dimengerti. Itu bisa kita buatkan prototipenya. Kemudian error checking dan recovery mungkin tidak termasuk di dalam prototype. Jadi di dalam prototype kita ya nggak ada error checking ya, namanya juga prototype. Kalau sudah ada error checking berarti aplikasinya sudah lengkap gitu kan ya. Dan fokus pada fungsional ya, fokusnya pada fungsional daripada pada kebutuhan non fungsional seperti reliability dan security itu tidak difokuskan di dalam proses prototyping. Yang kita fokuskan adalah fungsionalnya. Apakah betul butuh fitur ini, dan seterusnya itu ya. Nah, ada throwaway prototype. Jadi prototype itu sebaiknya discard after development ya, as they are not a good basis for a production system. Ya, jadi mungkin impossible untuk menggunakan sistem memenuhi semua non functional requirement. Dan prototype itu
secara normally itu tidak terdokumentasi ya. Jadi kalau prototipe itu tidak terdokumentasi. Ya, struktur prototipe ini juga digunakan usually ya, biasanya itu terdegradasi sesuai dengan perubahan yang cepat. Ya, dan prototipe itu mungkin saja tidak memenuhi organisasi ya, standar kualitas dari organisasi pada umumnya ya. Namanya prototipe, jadi dia produk setengah jadi. Nah, bagaimana dengan incremental delivery? Jadi daripada mendeliver sistem sebagai sekali deliver, jadi setelah jadi baru kita deliver, maka pengembangan dan delivery yang diturunkan, dipecah-pecah ke dalam beberapa incremental ini dengan tiap incremental itu diberikan ya sebagai bagian dari fungsionalitas yang dibutuhkan, itu akan lebih bagus gitu ya. Nah, ini dalam proses incremental delivery. Nah, kebutuhan pengguna itu diprioritaskan ya, diprioritaskan, dan prioritas tertinggi, kebutuhan prioritas tertinggi itu termasuk di dalam increment awal. Jadi kalau misalnya kita memberikan deliverable itu ya kita kasih yang prioritas dulu, kebutuhan prioritas kita berikan terlebih dahulu ya. Sekali pengembangan dari increment ini dimulai, maka requirement itu requirement itu dibekukan gitu ya, frozen, are frozen. True requirement for later increment can continue to evolve. Jadi pengembangan untuk yang pertama ini kita kunci, untuk kemudian kita gunakan lagi untuk increment, kita lanjutkan ke kalau ada perubahan atau permintaan kebutuhan, kita bilang kita letakkan pada tahapan berikutnya gitu. Ya, berikutnya adalah pengembangan dan delivery secara incremental. Jadi pengembangan incremental itu mendevelop sistem dalam increment dan mengevaluasi dari setiap increment sebelum memproses pada pengembangan increment berikutnya. Jadi kita pecah-pecah sistem itu menjadi tahapan-tahapan kecil atau sistem-sistem kecil yang kita evaluasi ya, setiap increment pertama jadi kita deliver, kemudian kita evaluasi, baru setelah itu kita lanjut ke dalam increment yang berikutnya. Dan ini adalah pendekatan normal yang digunakan dalam metode agile. Ya, evaluasi itu biasanya dikerjakan atau diselesaikan oleh user atau customer. Ya. Delivery incremental ini deploy increment ya untuk digunakan oleh pengguna. Ya, jadi kita deploy tadi kalau misalnya namanya delivery itu berarti kita memberikan aplikasinya ke pengguna. Nah, yang sudah kita selesaikan di increment pertama tadi kita diberikan ke user dan user mencoba ya menggunakan. More realistic evaluation, jadi evaluasi yang lebih realistis tentang bagaimana praktek penggunaan perangkat lunak ya. Sulit untuk mengimplementasi sistem replacement ya, sebagaimana increment itu have less functionality, memiliki functionality yang sedikit ya dibandingkan dengan sistem yang di-replace. Jadi kalau misalnya kita mau mereplace sistem besar itu agak rawan kalau dengan increment ini ya, kecuali kita jalan paralel ya. Kalau paralel nanti bisa. Nah, ini increment delivery, jadi define outline requirement, kemudian assign requirement to increment, ya, lalu mendesain arsitekturnya, mengembangkan sistemnya, ya, terus divalidasi, kemudian diintegrasi, divalidasi sistemnya, ya, lalu dideploy incrementnya. Apakah sistemnya komplit? Kalau misalnya belum, berarti didevelop lagi gitu ya. Kalau sudah, berarti sudah final system. Nah, ini prosesnya. Nah, keuntungannya apa? Bahwa customer ini nilai pada customer ya, dapat dideliver dengan setiap increment sehingga fungsionalitas sistem itu bisa tersedia lebih awal. Ya. Early increment act as a prototype. Jadi kita menggunakan tahapan awal increment itu sebagai prototipe itu untuk membantu elisitasi kebutuhan ya untuk increment berikutnya. Jadi kalau misalnya kita memberikan
apa istilahnya fitur pada increment berikutnya itu dalam bentuk prototype, maka itu sebenarnya membantu untuk increment berikutnya ya. Lower risk of overall project failure. Jadi dia resikonya rendah ya, memiliki resiko yang rendah terhadap kegagalan project secara keseluruhan. Dan sistem prioritas sistem yang tertinggi, layanan prioritas sistem yang tertinggi itu yang biasanya diberikan atau diuji terlebih dahulu. Ya. Nah, selalu ada problem gitu ya. Apa problemnya gitu? Kalau permasalahan yang ada di incremental delivery ini adalah bahwa kebanyakan sistem itu meminta seperangkat fasilitas dasar ya yang digunakan oleh different part of the system. Ya, ada fasilitas dasar yang digunakan oleh beberapa bagian sistem itu biasanya di requirement itu tidak terdefinisi secara detail ya sampai dengan increment ini terimplementasi. Jadi kalau ada beberapa fitur yang sebenarnya terpakai di beberapa increment itu bisa jadi tidak teridentifikasi. Nah, itu kelemahannya di situ. Ya, ini sangat sulit untuk mengidentifikasi common facilities that are needed by all increment. Jadi biasanya nanti akan ketahuan kalau sudah di-deliver semuanya, ternyata ini dipakai gitu ya. Nah, penting dari proses iteratif ini adalah bahwa spesifikasi itu dikembangkan dalam konjungsi dengan softwarenya. Jadi spesifikasinya dikerjakan berbarengan dengan mengerjakan perangkat lunaknya. Bagaimanapun juga ada konflik ya biasanya dengan model procurement di beberapa organisasi. Jadi bisa jadi model pengadaan itu tidak support untuk proses ini. Mereka maunya jadi diidentifikasi di depan semuanya gitu ya. Akhirnya masuklah ke proses waterfall gitu. Kalau di organisasi-organisasi yang ini kan biasanya kan spesifikasinya sudah dikunci di kontrak. Nah, itu yang biasanya kelemahannya kalau untuk yang proses seperti ini tidak mudah ya digunakan ke dalam yang model begini. Di mana spesifikasi sistem secara utuh itu menjadi bagian dari dokumen kontrak. Nah, itu tadi ya, kalau sistem spesifikasi secara utuh menjadi bagian dari dokumen kontrak, berarti kita kan harus membuat spesifikasi semuanya, nggak bisa dicicil kecil-kecil gitu. Ya, itu problem permasalahannya. Baik, kita lanjutkan nanti untuk proses improvement di bagian berikutnya.